Ya, saudara kekasih Kristus Yesus, di hari ini Minggu 25 Desember tahun 2022, sesungguhnya ini sebuah hari yang sangat menakjubkan ya. Karena hari ini selain hari Minggu bertepatan tanggal 25 Desember, karena memang hari ini langsung ada dalam sebuah hari perayaan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 lebih tahun yang lalu. Dan hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Bunyinya demikian. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, puji Tuhan saudaraku, jemaat kekasih Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, dan ini pokok bacaan yang memang ditetapkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, untuk dijadikan tema bahkan khotbah Natal. Nah, jadi tema yang ditetapkan untuk disampaikan kepada seluruh umat Tuhan di Indonesia, yang terambil dari ayatnya yang ke-12 pada bagian B, dikatakan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, jemaat kekasih Kristus, di dalam perayaan Natal tahun 2023 kali ini, sesuatu yang sungguh menggembirakan kita sebagai umat Tuhan, khususnya di Indonesia, bahwa kita telah melewati masa pandemi yang sangat memang mengganggu kestabilan seluruh umat manusia di dalam beribadah kepada Tuhan. Khususnya kita, orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, juga pun mengalami hal yang sama. Nah, itulah sebabnya dalam kali ini ada sebuah semangat spirit yang baru untuk memulai ibadah kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya tema ini menjadi sebuah nuansa
semangat bagi umat Tuhan untuk melihat ke depan perjalanan hidup kita orang percaya. Jadi tentunya tema ini mempunyai relevansi dan mempunyai hubungan erat antara zaman dengan peristiwa perayaan Natal kali ini. Nah, berangkat dari kitab Injil Matius pasal 2 yang kita telah baca. Di sini di dalam Alkitab memberikan tema bacaan ini adalah orang-orang Majus dari timur. Nah, itu dari bagian ini memberikan sebuah ruang lingkup untuk kita mengerti bahwa orang-orang Majus ini menjadi pokok bahasan penting di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi 2000 tahun yang lalu lebih, ya ini 2022 itu berarti 2025 tahun yang lalu. Karena Yesus lahir itu diperkirakan tahun 3 sebelum Masehi. Jadi ketika tahun 0, Yesus telah berumur 3 tahun. Nah, itu beberapa penafsir Alkitab di dalam menganalisa sejarah kerajaan di mana Raja Herodes itu memerintah, di mana Kekaisaran Romawi mengambil posisi menguasai dunia. Jadi dalam perhitungan inilah, maka kalau dihubungkan dengan apa yang dikatakan orang-orang Majus dari timur, ini berhubungan dengan sejarah bangsa-bangsa yang ikut menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa ini sekali lagi ditampilkan bahwa siapakah orang-orang Majus ini. Kalau kita melihat dalam peristiwa kelahiran ini, maka yang ditampilkan pertama dari seluruh bangsa-bangsa atau masyarakat, bahkan masyarakat Yahudi sendiri, ketika Yesus lahir pada tahun-tahun pertamanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kelahirannya. Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang tahu peristiwa kelahiran Yesus hari itu. Dan kemudian bahkan penguasa negeri di Yudea dan zaman itu adalah Raja Herodes. Dia pun tidak tahu ada seorang bayi yang lahir, dan ternyata bayi itu adalah bayi yang dipandang oleh orang Majus adalah bayi yang supranatural, bukan bayi keturunan biasa. Jadi di sini kenapa ditampilkan orang Majus? Kita mau mengerti. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berpendidikan, yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu perbintangan. Dan zaman itu ilmu yang paling modern adalah ini. Ilmu yang dapat membuka sebuah rahasia pengetahuan manusia tentang sesuatu zaman atau perjalanan suatu zaman. Ilmu ini dapat membukakan secara jelas orang mengerti ada sesuatu yang terjadi di belahan bumi ini. Dan orang-orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang bertempat tinggal, kalau zaman sekarang ini Iran. Kalau zaman saat itu negeri ini disebut negeri Persia. Nah, Persia adalah sebuah negara yang pernah menguasai dunia setelah Babel, Persia, Yunani, baru Romawi. Jadi Persia adalah bekas negara superpower, dan mereka pernah menguasai dunia bukan karena ilmu perang, tetapi ilmu pengetahuan yang kita lihat di sini, ilmu perbintangan. Sejarah membuktikan ketika negeri Persia ini mengalahkan kerajaan Babel itu tanpa melalui perang.
tahu negeri Babel ini yang berkuasa zaman itu bertekuk lutut. Raja negeri Babel pada zaman itu, mereka adalah orang-orang ahli perang. Tahu mereka menyerah kepada kerajaan Persia. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kerajaan Persia ini, kerajaan yang dibangun di atas dasar ilmu pengetahuan perbintangan. Nah, kita mau memperhatikan apa hubungannya ilmu ini dengan kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat bahwa ilmu ini adalah ilmu yang mempunyai hubungan dengan praktek-praktek sihir. Jadi memang zaman itu zaman yang sangat mengandalkan kekuatan ilmu ini untuk menguasai dunia. Jadi negeri Persia adalah negeri yang terkenal dengan ilmu perbintangan ini, ilmu sihir ini. Di seluruh jagat raya pada saat itu, tidak ada satupun negara yang mempelajari ilmu perbintangan, termasuk Mesir, negeri yang penuh dengan ilmu sihir, tapi mereka tidak mempelajari ilmu bintang. Negeri Babel yang penuh dengan ilmu sihir pula. Jadi bangsa-bangsa yang berkuasa pada zaman sebelum Yesus lahir, semua bangsa-bangsa ini bangsa-bangsa yang kuat yang disebutkan dalam Alkitab. Baik Mesir, baik Babel, baik Persia, baik Yunani, maupun baik Romawi. Ini kerajaan-kerajaan tangguh. Ilmu sihirnya begitu diandalkan, ilmu perangnya pun diandalkan. Ini membuat mereka menguasai dunia di era mereka. Jadi saudara-saudara terkasih, kita mau mengenal siapakah orang-orang Majus ini melalui pemetaan sejarah yang telah terjadi. Maka kalau kita melihat mengapa mereka bisa mengerti Yesus lahir pada saat di mana orang lain tidak tahu. Semua orang di Israel tidak tahu. Raja Herodes yang adalah Raja Israel tidak tahu bahwa ada seorang bayi yang bayi ini berbeda daripada bayi-bayi yang lain. Dan ini menurut orang Majus, dia ini memiliki kekuatan supernatural. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang akan membawa damai dan berkat bagi umat manusia. Ini dia. Dan orang Majus ini dituntun oleh bintang ini keluar dari negeri mereka itu, negeri Persia, itu melewati perjalanan yang ribuan kilometer. Ya, ini bukan perjalanan 100 kilo dari Jakarta ke Malang. Ya maaf ya, ini mereka menjalani perjalanan ribuan kilometer dan kendaraan mereka bukan kendaraan yang super cepat. Perjalanan mereka adalah menggunakan unta dan melewati padang gurun. Dan bagaimana kendaraan ini, mereka tentu akan menginap setiap hari, berganti hari mereka menginap di salah satu tempat yang mereka harus menginap. Jadi perjalanan dari Persia ke Yerusalem ini hampir memakan waktu 2 tahun. Saudara-saudara, kita memperhatikan perjalanan dengan unta, 3 orang ahli bintang, 3 orang yang mempunyai jabatan imam di negeri Persia. Dan mereka ini menganut agama Zoroaster. Zoroaster adalah sebuah agama yang menyembah bintang. Ini sesuatu yang sampai sekarang ini ada agama ini di negeri Persia. Dan agama Zoroaster ini diciptakan oleh Raja Darius. Pada zaman Raja Darius memerintah atau menguasai dunia. Dan dialah raja yang menyuruh orang Israel membangun bait Allah. Raja Darius adalah raja yang memiliki kekuatan spiritisme yang tinggi. Dia mempunyai ilmu sihir yang tinggi. Ketika dia menjadi raja, zaman Darius berkuasa, kerajaan Babel yang ahli perangnya tingkat tinggi tiba-tiba menyerah tanpa melalui perang pertumpahan darah kepada Darius, Raja Persia. Ini sejarah. Lalu kita melihat
bahwa mulai dari saat itu Raja Darius menciptakan sebuah agama yang namanya Zoroaster. Jadi agama ini diciptakan oleh Darius menyembah bintang. Dia menyembah bintang sebagai dewanya. Lalu kemudian kita memperhatikan bahwa 3 orang ini adalah imam-imam yang melayani dewa Zoroaster di negeri Persia. Sehingga mereka ini dianggap orang yang berpengetahuan tepat, tidak pernah salah mengenai perkembangan bintang di angkasa, apa tanda-tandanya. Setiap bintang yang muncul mereka mengerti maknanya. Jadi bintang di angkasa ini mereka mengerti nama-nama dan makna-makna terhadap hidup manusia di muka bumi. Nah, ini kita memperhatikan dulu mereka punya kemampuan. Sehingga mereka adalah orang pertama yang datang menyembah Yesus sebelum orang Israel mengerti tahu bahwa Yesus telah lahir. Jadi 2 tahun hampir perjalanan mereka tiba di Yerusalem. 2 tahun bayi Yesus sudah berumur 2 tahun. Seperti cucu saya itu hampir 2 tahun. Jadi bayi Yesus pada waktu orang Majus datang tiba di Bethlehem, bayi Yesus sudah berjalan. Dia bukan bayi yang masih disusui waktu belum bisa berbuat apa-apa. Jadi sejarah ini dihubungkan bahwa ketika mereka tiba di Bethlehem, mereka melihat Maria berada tetap di sebuah kandang itu. Jadi mereka tinggal di kandang itu hampir 2 tahun, menunggu penggenapan yang mereka tidak tahu Yusuf dan Maria. Apa yang mereka mau perbuat setelah kelahiran Yesus. Mereka tinggal di Bethlehem. Lalu kemudian bintang itulah yang memberikan arah kepada 3 orang ahli bintang ini, orang Majus ini, untuk bertemu dengan bayi Yesus. Jadi dalam penampilan apa yang Alkitab sampaikan ini menyangkut fakta sejarah. Ini menyangkut bahwa kelahiran Yesus bukan disaksikan oleh orang Israel semata, malah ini disaksikan oleh orang di luar Israel. Dan mereka lah orang yang pertama. Ya, mungkin ini versi Injil Matius ini sungguh menakjubkan ya. Kalau Injil Lukas menampilkan versi yang lain. Memang Injil Lukas menampilkan waktu Yesus baru lahir di palungan. Jadi itu versi Injil Lukas. Jadi kalau kita melihat Injil Matius dan Injil Lukas, mereka mempunyai pemandangan menyampaikan isi berita tentang kelahiran Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat dari penyataan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Injil Lukas memperlihatkan bahwa Yesus masih bayi. Dan memang yang datang menyembah pertama itu adalah gembala-gembala, orang-orang yang bekerja di ladang mengembalakan domba, bukan pejabat-pejabat negeri, orang-orang terpandang, orang-orang yang mempunyai posisi sebagai ahli Taurat, orang-orang yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang memberi fasilitas ekonomi. Tidak. Inilah yang menjadi penampakan apa yang kita mau sampaikan kepada kita. Sejak Yesus lahir saja, tidak terlalu semarak. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang menyambut dia dan mempersiapkan hari kelahirannya. Lalu kemudian kita melihat orang Majus ini, dia datang dengan sebuah visi dari negerinya, bukan untuk melihat bahwa nanti bayi ini besok menjadi
juru selamat. Tetapi dia melihat bahwa bayi ini adalah bayi yang membawa sebuah anugerah besar bagi kehidupan manusia. Ini pemandangan orang-orang Majus ini. Jadi saya mau ingin hubungkan sedikit. Apa itu ilmu sihir? Ilmu sihir memang dipakai ada dua jenis. Ada untuk kebaikan, ada untuk yang kurang baik. Ya, artinya yang kurang baik itu artinya mereka menggunakan ilmu ini untuk kepentingan sendiri, untuk contoh, untuk memperkaya, mempercepat kekayaan, untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain juga tunduk kepada mereka. Nah, ini seperti saya kasih contoh tadi, Raja Darius, dia begitu datang ke negeri Babel, Raja Nebukadnezar langsung menyerah tanpa sebuah perjuangan perang. Nah, inilah pengaruh, ya, pengaruh ilmu sihir itu. Sedangkan yang baik, apakah itu? Ini ya, mereka mengerti hal-hal yang orang lain secara natural tidak mengerti. Secara manusia alami seperti kita tidak mengerti. Katakanlah ada seseorang yang satu waktu, misalkan besok ini ada seseorang yang meninggal. Ini tidak semua orang tahu. Tetapi ada orang tertentu dia bilang, ada besok seseorang itu akan meninggal di daerah sekitar sini. Ini ilmu ini ada digunakan. Dan kalau saya hubungkan dengan suku saya, suku Toraja mempunyai ilmu ini. Salah satunya bapak saya, sebelum ibu saya meninggal, dia sudah melihat rohnya lewat. Dan waktu rohnya lewat, pakaiannya memang pakaian seperti orang mau mati, putih semua. Dan dandanannya begitu cantik, mempersiapkan dia melihat bahwa dia sedang mempersiapkan kematiannya. Ini dimiliki dan itu diceritakan kepada kami mengerti kenyataan. Sebulan kemudian meninggal. Nah, jadi saudara, ilmu ini ada. Jadi bagaimana prakteknya? Inilah memang peninggalan nenek moyang. Apa yang nenek moyang itu mempraktikkan kepercayaannya, itulah yang dia wariskan kepada anak cucunya. Nah, sebagaimana Darius menciptakan agama Zoroaster, maka terjadilah orang Majus ini menjadi generasi berikut sekitar 500 kemudian. Karena Darius mulai memerintah antara tahun 540 sebelum Masehi. Lalu lahirlah Yesus pada tahun hampir 0, itu berarti ada 500 tahun. Jadi 500 tahun ajaran Zoroaster dari Raja Darius ini sampai kepada tampilnya 3 orang Majus ini. Ilmu ini berkuasa di sekitar mereka, wilayah Iran, wilayah Persia ini, dan bahkan menguasai sampai Romawi. Betapa kita melihat ilmu sihir, ilmu Majus ini sebenarnya bahasa Yunani, artinya magis, dari kata mogis. Jadi mogis itu diterjemahkan bahasa Yunani itu adalah ilmu sihir. Jadi mereka pandai bukan dalam pengertian kalau kita melihat praktek sihir di film-film merubah kayu menjadi benda lain. Seperti kalau di Mesir merubah tongkat menjadi ular. Kalau itu ilmu sihirnya orang Mesir merubah benda mati menjadi benda hidup. Nah, itu bisa ilmu sihir. Jadi kita melihat orang Majus yang mempunyai ilmu sihir datang mau menyembah Yesus. Bayi yang ajaib, yang penuh supernatural yang mereka melihat dari imajinasi kemagisannya. Mereka lihat ini bayi ini ajaib. Keajaibannya melampaui ilmu magis yang mereka punya. Sehingga mereka nekat datang ribuan kilometer
untuk menyembah mereka, ilmu mereka ditaklukkan di bawah bayi Yesus. Mereka bilang, ilmu kami tidak mampu menghadapi raja yang datang dari tempat maha tinggi. Ini maknanya. Jadi kita mempelajari Injil Matius ini, itu memperlihatkan bagaimana ilmu duniawi saat itu sedang beraksi. Jadi bukan saja kekuatan politik, tapi ilmu magis, ilmu sihir, itu sangat populer, dipakai oleh raja-raja, oleh bangsa-bangsa. Sehingga ketika Yesus lahir, itu menampilkan bahwa dia lebih tinggi daripada ilmu magis yang ada dipakai oleh bangsa Persia ini. Lalu kemudian kita mau melihat, dia melewati sebuah kota yang namanya Yerusalem. Di Yerusalem, dia berpikir bayi Yesus ini lahir di Yerusalem, pusat ibu kota Israel. Dia mulai bertanya-tanya kepada pejabat-pejabat, para kita katakanlah security yang ada berjalan di kota-kota Israel. Mereka bertanya, Tuhan, di manakah dikatakan di situ, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja. Jadi orang Israel termalu-malu, kaget, dan termasuk Raja Herodes mendengar berita itu. Tentunya mereka bertanya keliling Yerusalem, dan satu informasi tanya sampai ke ruang istana raja. Loh, siapa yang bertanya? Dan mengenai Raja Yahudi, saya Raja Yahudi. Anak saya tidak melahirkan anak. Saya tidak punya anak, Herodes tidak punya anak. Tidak ada yang lahir Raja Yahudi hari itu. Lalu kemudian sampailah ketemu antara Raja Herodes dengan 3 orang Majusi ini. Lalu mereka memberi jawab, di Bethlehem, karena Herodes memanggil para ahli Taurat dan tua-tua di Israel, menanyakan bagaimana isi Taurat, bagaimana nubuat Nabi tentang Raja Yahudi atau Raja yang disebut Mesias itu akan dilahirkan. Dan mereka mengatakan di Bethlehem. Di Bethlehem adalah kota sebelah selatan, 9 km lagi dari Yerusalem. Jadi mereka harus berjalan 9 kilo lagi menuju Bethlehem ke arah selatan. Perjalanan jalan kaki kalau 9 km barangkali masih ada ya 1 jam ya, 9 km. Ketemulah mereka sampai mereka melihat bintang itu. Tentunya bintang itu pada siang hari pun tetap berjalan. Apalagi malam hari kelihatan jelas. Siang hari saja kelihatan jelas, apalagi malam. Mereka menelusuri jalan dari Yerusalem pada hari-hari sekitar menjelang sore hari. Mereka tiba di Bethlehem. Langsung serentak 3 orang Majusi ini langsung membuka harta benda mereka. Dan di dalam harta itu, di dalam kotak perbendaharaan itu, dikatakan berisi emas, kemenyan, dan mur. Kalau emas ini bukan emas batangan, tapi emas dalam bentuk mata uang. Kalau dalam zaman itu emas batangan tidak laku. Emas dalam bentuk mata uang yang mereka punyai dari negeri Persia. Dan itu bekas peninggalan kerajaan-kerajaan yang berkuasa, dan mereka menggunakan mata uang itu sebagai mata uang yang sangat berharga. Dan itu dipersembahkan kepada bayi Yesus. Mereka tunduk menyembah kepada bayi Yesus, bukan kepada ibunya Maria, bukan kepada Yusuf ayahnya. Bayi Yesus. Jadi bayi Yesus yang sedang dalam keadaan ada dalam ruangan itu diperhadapkan ahli perbintangan menyembah bayi berumur
hampir 2 tahun mempersembahkan kotak itu. Ini sebuah komunikasi spiritual yang tingkat tinggi, yang tidak bisa dimengerti oleh akal alami yang natural kita. Bagaimana komunikasi? Mereka hanya mempersembahkan. Lalu kita mau melihat bagaimana misi mereka adalah misi untuk menyembah, bukan misi untuk sekedar tahu ada bayi yang lahir. Tapi misi mereka yang jauh adalah misi ingin menyembah, bahwa mereka ingin menyembah yang maha kuasa itu. Ingin menyembah. Terlaksanalah apa yang mereka inginkan. Mereka ketemu dan mereka telah menyembah sambil membawa persembahan ini. Inilah ibadah orang-orang yang memang ketika mengerti ada sesuatu utusan dari surga, mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka datang dengan membawa persembahan yang begitu indah. Emas, mata uang emas, bukanlah benda biasa. Ini mata uang yang tertinggi dan bahkan inilah yang paling berharga pada era kemanusiaan. Kemudian yang kedua, dikatakan mereka mempersembahkan kemenyan. Kemenyan adalah sebuah benda juga yang dipakai oleh orang-orang ini untuk menyembah Allah. Jadi kemenyan itu adalah sebuah benda pengharum. Benda itu pun mereka pakai untuk menghargai bagaimana beribadah itu dengan penuh hikmat dan penuh penundukan. Itu artinya penyertaan kemenyan di dalam ibadah mereka. Lalu kemudian dengan mur demikian halnya. Itu adalah sebuah bahan yang terbuat dari akar-akar tumbuh-tumbuhan yang bau harum. Mur ini berfungsi untuk pengobatan. Jadi ilmu pengobatan zaman kerajaan Persia, mereka lebih banyak menggunakan akar-akar tumbuh-tumbuhan. Dan biasanya ini dari rerumputan, rumput-rumput yang tinggi dan memang ada tumbuh di sana. Akar-akarnya itu dikemas sehingga bentuknya harum, disimpan berapa lama pun tidak akan rusak dan mempunyai makna khasiat kesehatan bagi manusia. Ini mur. Jadi saudara, kalau kita melihat persembahan yang mereka tampilkan, sudah memenuhi 3 elemen hidup manusia. Uang itu kebutuhan untuk jasmani, kemenyan untuk peribadatan, mur untuk kesehatan. Jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana orang menyembah Yesus, ternyata di dalam kita menganalisa bagaimana model penyembahan, mereka datang dengan kelengkapan yang memang benar lengkap. Bukan saja tubuh ini dibawa, tapi ada benda yang mereka bawa yang memang nilainya juga bukan biasa-biasa. Karena yang mereka sembah itu bukan manusia biasa yang hanya nampak di bumi ini sebagai manusia-manusia yang lahir dari keturunan manusia. Yesus, mereka lihat bukanlah bayi yang lahir dari keturunan manusia. Mereka melihat pandangan ini bahwa dia datang dari tempat yang tinggi yang mereka tidak tahu apa namanya. Tapi yang jelas kita tahu itu adalah surga. Dan inilah orang-orang sihir mengerti pemahaman ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, makanya Alkitab kalau menyampaikan atau menampilkan siapakah orang mati ini, kita harus tahu dengan jelas. Sehingga kalau mereka menyembah Kristus, maka kita yang orang biasa patut menyembah Yesus. Kita yang tidak mempunyai pengetahuan sedalam mereka, patutlah kita melakukannya. Karena mereka telah memberikan contoh. Jadi menyembah Yesus bukan sesuatu perbuatan yang menyembah berhala. Orang Majus ini walaupun mereka menyembah bintang, tapi mereka tahu Yesus itu bukanlah
manusia yang sama seperti mereka. Yesus itu lebih tinggi daripada apa yang mereka percaya, yang mereka sembah bintang-bintang di angkasa itu. Dan itulah sebabnya kalau kita menyembah Yesus, itu adalah pekerjaan atau ibadah benar. Dia datang dari tempat yang tinggi, surga. Selanjutnya berdasarkan tema dikatakan, jangan kembali atau pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini adalah sebuah pesan mimpi. Itulah sebabnya orang-orang ini seringkali mendapatkan mimpi. Mereka mendengar suara Tuhan itu melalui mimpi. Nah, seringkali mimpi itu memang mimpi berguna. Mimpi itu seringkali juga merupakan alat Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang yang memang pengetahuan supranatural tinggi. Kalau kita sering membaca Alkitab, kita pasti dikaruniai mimpi untuk mengerti rencana Tuhan. Mimpi itu adalah sebuah karunia rohani. Seringkali ada orang tidak bisa mengerti arti mimpi. Saya mimpinya kok kurang enak. Tapi ada yang ketika bermimpi, mereka merasakan bahwa hidup saya mempunyai masa depan. Ini dari mimpi. Karena ilmu mimpi tidak pernah diajarkan. Ini adalah sebuah warisan ilmu yang memang itu mulai dari raja kepada raja. Jadi mereka ini adalah keturunan raja. Sekaligus mereka melayani sebagai imam. Jadi hanya yang mempunyai ilmu-ilmu ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan raja-raja. Jadi mereka keturunan raja datang menyembah bayi raja. Sudah selayaknya. Kemudian yang berikutnya, ketika mereka menyembah bayi Yesus, bukan sekedar hanya untuk mempersembahkan sesuatu, tapi mereka memohon daripada raja ini untuk memberikan hidup yang ada dalam raja ini kepada mereka. Karena hidup di dalam raja ini jauh lebih besar mulia daripada hidup yang mereka punyai. Itu yang mereka harapkan. Lalu berita, pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ini berita menjadi tema gereja di tahun ini. Apa yang kita mau melihat? Bahwa pulanglah. Itu berarti ada sebuah perintah yang mereka rasakan itu dari Yang Maha Kuasa. Supaya mereka jangan kembali ke Yerusalem, jangan kembali ke Herodes. Kenapa?